Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Makfiro dengan NIM 22051204029. Di sini saya akan membahas mengenai komponen menyusun jaringan. Ada dua macam jenis jaringan komputer. Yang pertama memakai kabel, yang kedua tidak memakai kabel. Jaringan yang memakai kabel kini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut sering diterapkan pada jaringan lokal atau biasa disebut LAN. Namun, terdapat kekurangan dari jaringan berkabel ini, fleksibilitas pada kabel yang terbatas serta rawan terputus di antara sambungannya. Salah satu penerapannya terdapat pada penggunaan kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Kepanjangan dari Unshot Twister Pair merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat suatu jaringan komputer lokal atau local area network. Kenapa sering digunakan banyak orang? Tentu saja harganya lebih murah, mudah dipasang, dan bisa diandalkan kenyamanannya. Sesuai dengan namanya, Twisted Pair, kabel OTP terdiri dari kabel pasangan yang berpilin atau terbelit yang tidak dilengkapi pelindung aluminium atau U-shielded, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP ini dilengkapi 8 buah kabel yang tersusun berlilitan dan berpasang hingga terbentuk 4 pasang. Dengan lilitan itu untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Warna-warnanya di antara yang pertama ada pasangan 1 biru putih biru untuk media pengantar suara, pasangan kedua ada oranye putih oranye untuk media pengantar paket data, yang ketiga ada coklat putih coklat untuk mengantarkan tegangan DC, yang keempat ada hijau putih hijau untuk mengantar paket data. Nah, jenis-jenis kabel UTP. Di sini yang pertama ada kabel straight draw. Pada tipe kabel ini terdapat aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor satu dengan lainnya. Kegunaan tipe ini sebagai penghubung dua perangkat berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Di sini terdapat urutan susunan. Pada konektor 1 ada putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian pada konektor 2 ada putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Selanjutnya pada jenis yang kedua ada kabel crossover. Peraturan penyusunan ini memiliki perbedaan pada tiap ujung konektor, berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, semisal seperti komputer dengan komputer, router dengan router. Nah, urutan susunannya pada konektor 1 ada putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, dan pada konektor 2 ada putih hijau hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat coklat. Nah, pada jenis yang terakhir ada kabel rollover. Aturan penyusunannya terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kegunaan sama seperti tipe straight draw, hanya saja tipe kabel ini menghubungkan perangkat yang konsol saja seperti switch dengan printer, switch dengan proyektor. Urutan susunannya pada konektor 1 ada putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian pada konektor 2 coklat, putih coklat, hijau, putih biru biru, putih hijau jingga, putih jingga. Kemudian di sini ada kategori kabel UTP. Dikelompokkan sesuai kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat pula transmisinya. Di sini pada kategori 1 berfungsi untuk kualitas suara analog, kategori 2 untuk mentransmisikan suara digital sampai 4 megabit per detik, kategori 3 sampai 16 megabit per detik, kategori 4 sampai 20 megabit per detik, kategori 5 sampai 100 megabit per detik, kategori 5E sampai 1000 megabit per detik, kategori 6 berfungsi untuk kabel UTP jenis standar yang memiliki sertifikasi resmi yang paling tinggi. Kategori 7, jenis kabel premium yang cocok sebagai media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel dan untuk mentransmisikan data digital 10 gigabit per detik. Nah, di sini juga ada keterangan pada setiap kategori. Bisa dilihat dari gambar.
Selanjutnya ada kabel STP. Nah, kepanjangan dari Shielded Transfer Pair, kabel pengiriman data dalam bentuk sinyal listrik terdiri dari kumpulan pasangan kawat tembaga kemudian dilindungi oleh lapisan pelindung. Nah, lapisan pelindung STP terbuat dari bahan konduktif seperti aluminium foil yang mampu mengurangi interferensi elektromagnetik pada kualitas transmisi data, sehingga kabel jenis ini cocok di lingkungan yang banyak gangguan. Nah, di samping ini ada kategori pada kabel STP. Selanjutnya, kabel UTP versus STP. Yang pertama, pada perlindungan. UTP menggunakan perlindungan dari pasangan-pasangan kawat tembaga yang diisolasi, sedangkan STP pelindungnya terbuat dari bahan konduktif. Kemudian yang kedua, pada interferensi, UTP rentan gangguan elektromagnetik dan crosstalk karena lebih cocok digunakan di interferensi rendah, seperti kantor. Kemudian yang STP lebih efektif mengurangi gangguan elektromagnetik dan crosstalk serta cocok di lingkungan interferensi tinggi seperti area industri. Kemudian ada UTP lebih fleksibel dan tipis dari STP, dan STP tebal dan lebih kaku dibandingkan UTP. Kecepatan UTP dan STP sama-sama mendukung kecepatan tinggi seperti Ethernet Gigabit atau 10 GB Ethernet. Kemudian yang kelima, ada biaya. UTP harganya terjangkau dan ekonomis, sedangkan STP lebih mahal dari UTP karena ada pelindung tambahannya. Yang keenam, ada konektor. UTP dan STP sama-sama memiliki konektor RJ45. Selanjutnya, kita akan menonton simulasi dari cabling UTP. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.